1/3 mol awal. Berarti yang dari CO-nya itu dia 1, yang H2O-nya 3. Ya Yes. kan? Benar. Nah, habis itu kan untuk CO2 sama H2-nya kan pertambahannya X. Besarnya Yep. X. X plus X, habis itu yang CO sama H2O-nya min X min X. Oke, kita pakai ini ya. Tulis dulu ya. Ya, ditulis dulu. Bentar, Yang nomor B. Kp pada suhu 125 derajat Celcius ya? Ya. Berapa jam? 998. Ini ya. Ya. Coba dihitung sekalian deh Kp di suhu 230. Sudah, 81,709 sama yang 380 9,238. Kayaknya ini reaksi eksekutor misalnya 81,709. 380. Terus yang 380 9,238. 9,24. Ini aja ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk menghitung konversinya. Ya, menghitung. Gimana itu Kak? Itu apa gitu? Itu gimana Kak? Kok bisa langsung tiba-tiba KP begitu? Kan ada persamaannya, Mik. KP-nya. Oh iya sih yang atas itu ya. Oh iya. Tinggal masukin suhunya kan? Ya. Jangan lupa dulu Kelvin. Jadi coba batasin gini dulu ya. Oke, yuk kita mulai. Kesetimbangannya ya berarti ya. Kita tulis dulu reaksinya. CO. Ini fasenya gas semua ya, jadi nggak usah aku tulis aja. Ini ya bener ya? Ya, COH2O, CO2 plus H2. Udah setara kan? Ya. Sekarang mula-mulanya. Yang CO1, yang H2O. R, S. Yang CO? 1. H2O? 3. Ininya belum ada ya? Ada. Yang terus dianggap X reaksinya. Ini berkurang X, ini juga X, ini otomatis X. Tambah X, bertambah X. Nah. 1 min X. 1 min X, 3 min X. 3 min X. 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 Kita bahas dulu yang pada suhu 125 derajat ya. Ya. Berarti kan Kp kalau dinyatakan dalam X berarti apa nih? Gimana nih bentuknya? Berarti X kali X bar 1 min X, 3 min X sama dengan itu. Sip. Ya. Saya sudah ngitung hasilnya. Terus dua-duanya X dari persamaan dapat positif. Yang X pertama 3, yang X kedua 0,9. Sebenarnya pendekatan 1, tapi karena kalau misalkan dipendekatkan 1, habis nanti. Ya. Berarti kira-kira yang valid yang mana? 3 apa 0,9? 0,9. Kalau 3 nanti habis. Nah, kalau 3 nggak bisa ya ini ya? Ya. Ya, berarti kita tulis. Berarti konversinya konversinya CO berapa nih? Berarti 1 per 0,9 apa 0,9 per 1? Yang bereaksi berapa? Jumlah reaktan bereaksi itu 0,1. Bereaksi 0,9. 0,9. Mula-mula? 1 ya, udah berarti ini konversinya. Ya. 90%. Ternyata ada suhu? Pada suhu 125 derajat. Nah, terus kalau pada suhu yang lain? Konversi itu kan perubahan Kak ya? Ya ini nih, jumlah reaktan bereaksi dibagi jumlah reaktan mula-mula. Untuk mulainya saya 1x kuadrat. Ini untuk yang 125, oke. Kita kotakin dulu. Sekarang untuk suhu yang lain gimana? Suhu yang lain, coba dihitung lagi ya. Saya belum selesai hitung. Suhu 230. Nanti langsung aja ya, aku tulis X-nya berapa. Konversinya berapa, gitu aja.
X-nya berapa? 45. Itu A 22 80,71 minus 326,84 245,11. X1-nya 3, X2-nya 0,9 juga. Masa? Dari hitungan saya segitu. Wait ya, hang on, saya cek dulu. Lalu kamu menggunakan belakang ini apa? Bedanya 3. Kayak itu disama dengenin sama KP 998-nya kayak? Ya, itu yang untuk 125 Oh. derajat. Kalau untuk 230 disamain sama 81. 81. Oh, berarti tekanan ya mereka itu kayak Ya. ininya hasil X ya. Berapa, Kak? Ntar ya, aku cek dulu ya. Oke, bener aja sih sebenarnya. Iya, soalnya angka belakangnya itu yang berarti membedakan. Angka belakang komanya. Nah, belakang komanya. Ini 0,9 pas atau gimana? 0,9938. Kalau yang ini 0, 9. Yang itu, aduh saya lupa. 0,9 juga, 0,99 sekian. oh, tinggi banget berarti ya. Ya. Oke. Terus yang ini kalau yang suhunya tinggi? 9,24 ya, berarti dia 8,24. 8,24. Coba saya juga coba ngecek ya berapa ya ini. Saya juga belum ngitung. 8,24 berapa? 32,96. 2,96 kali 3. 24,72. 9,24 jadi 8,24 sama dengan minus 32,96 ditambah 24,72. X1 malah bulat 3, X2 bulat 1. Bulat 1. Bulat 1. Wow. Bulat 1 malah nggak ada. Bentar ya. Berarti sama saja terjadi reaksi sesar. Pakai 238. Aduh, kena nggak? 8,238. Akar B kuadrat 4 kali. Oh, salah. 9,24 kali. Oh ya, salah. Ternyata salah hitung. 36,96 masuknya lagi. Oke. 27,72. Salah itu kamu. Hitung saya. Hitung 8,24 minus. Saya ketemunya 0,95 di sini. Ya. Sama. Saya tadi dikalikannya sama 8,24 lagi, makanya kali itu.
Aku ngecek yang 230 derajat juga ya. 3,5 sama 0,95. Ya. Kalau aku ngecek di situ 0,95. 1 min. Ntar 81, berapa ini ya? 81,71 ya. Ya. Oke. 1,71, 81,71 kali 4. Sorry. 1,71 kali 4. Oh, betul. Benar. 0,99 nih, 230. Kalau yang ini, yang 125, cek dulu. Itu 998 kali 4, 3992. 998 kali 3, 99. Oh ya. Berarti 997 kurang 0,998 ya, ini 0,999. Wah, hampir bereaksi semuanya. 99,9%. Satunya 99,8%. Ya. Satunya 9%. Tulis dulu pakai yang agak lebih enak dilihat. Tulis dulu. Ya gitu ya jawabannya ya, berarti 99,9%, yang ini adalah 99,8%, yang ini adalah 95%. Ya. Oke. Udah bisa ya? Sip. Sekarang nomor C. Itu tujuannya untuk mengurangi jumlah CO2 yang harus dikonversi. Mengurangi dua tahap itu apa sih ini? Dua tahap konversi. Masalah CO2 sebagai bahan baku ini. Awalnya dilakukan pada konversi suhu tinggi. Kemudian dilanjutkan dengan konversi suhu rendah. Kalau dari sini semakin rendah suhu semakin apa? Dari poin B ya. Semakin tinggi suhu semakin apa? Kenapa? Semakin tinggi. Semakin tinggi suhu semakin apa? Semakin rendah suhu semakin apa? Semakin rendah semakin ini besar konversinya. Semakin besar konversinya. Berarti tujuan dua tahap itu biar apa? Yang makin besar. Halo Kak. Halo? Yang makin besar yang apa? Yang jika suhunya rendah kah? Ya. Oh. Dua tahap itu kan tahap apa pertama? Mengurangi banyak atau jumlah CO2 yang dihasilkan dari konversi CO. Mengurangi? Ya, kan karena semakin tinggi suhu kan otomatis kan konversi CO-nya kan semakin kecil. Ya, benar. Persennya. Nah. Tapi ini coba lihat. Pertama dia suhu tinggi. Terus habis itu suhu rendah. Berarti konversinya? Tinggi sama ini. Ada dua jenis. Awalnya? Kan dia bisa. Awalnya suhu tinggi, akhirnya suhu rendah. Keduanya. Pada suhu rendah, konversi CO? Tinggi. Tinggi. Tinggi kan? Berarti CO2-nya makin banyak atau makin sedikit yang dihasilkan? Makin banyak. Makin banyak. Kalau pada suhu tinggi, CO2 yang dihasilkan semakin? Banyak. Semakin dikit. Nah, berarti tujuan dua tahapnya apa nih? Meningkatkan kadar CO2 yang dihasilkan. Meningkatkan kadar CO2 yang dihasilkan. Yes. Menggeser kesetimbangan kan itu kan sebenarnya kan? Yes. Itu dari sih. apa? Pakai suhu Kak?
Ya, pakai suhu. Diturunkan suhunya, dia jadinya semakin banyak CO2 yang dihasilkan. Kesetimbangan bergeser ke kanan. Gitu ya. Siap. Ada pertanyaan nggak sampai sini? ABC nih. Belum ada. Enggak ya? Ya, lanjut. Oke. Udah kuat ya sudah. Oke, sekarang yang kasus kedua, Fischer-Tropsch. Nah, ini lebih sulit nih. Enggak lebih sulit banget sih. Agak lebih ini aja. Tapi kalau kalian bisa ngerjain ABC itu udah keren banget. Dalam industri energi berbasis Fischer-Tropsch, WGSR, water gas shift fraction, berperan sebagai pengatur rasio molar H2 per CO. Sebelum masuk ke reaktor Fischer-Tropsch, umpan sebanyak 100 kmol per jam pada tekanan 12 atm yang terdiri dari gas CO, H2O, H2 dan CH4 dengan fraksi mol 13,19%, 65,97%, 5,81. Berturut-turut ingin diatur rasio molar. Rasio molar itu berarti konsentrasinya, Kak? Rasio molar? Rasio mol. Rasio mol. Perbandingan molnya. 1. Untuk mencapai tujuan tersebut diusulkan dua proses sebagai berikut. Seluruh umpan dimasukkan ke dalam reaktor WGS water gas sehingga CO akan bereaksi dengan H2O menghasilkan CO2 dan H2. Ini tekanan dan suhu sebelum reaksi dianggap konstan. Aliran keluar reaktor WGS diumpankan ke reaktor Fischer-Tropsch. Hitunglah suhu reaksi WGS pada proses 1 sehingga diperoleh aliran yang rasio molar H2 per CO dengan 2:1 sebelum masuk ke reaktor Fischer-Tropsch. Kita gambar diagram proses 1 dulu ya. Ya. Umpan nih terdiri dari CO, H2O, lagi tuh, H2, Jadi CH4. Ada CH4 kan? Ada nih CH4. Oh. Habis itu dimasukkan ke dalam wadah, ke dalam reaktor. Reaktor WGS kan? Pada suhu dan tekanan konstan, ya nggak? Ya, suhu dan tekanan konstan. Oke, dan T konstan, P-nya 12. Ya, T-nya kita nggak tahu berapa kan? Terus habis itu simol yang diketahui masing-masing. Baru dimasukkan ke Fischer-Tropsch reaktor. Itu kan tujuannya adalah diinginkan H2 sama CO sebelum masuk Fischer-Tropsch molnya adalah 2:1. Ya ini udah ininya kan. Rasio-rasionya udah ada. Itu. Nah, pertanyaannya, belum pertanyaan, ini baru proses 1 ya. WGSR, kita tulis dulu reaksinya WGSR. WGSR itu reaksinya apa? WGSR reaksinya CO tambah H2O menghasilkan CO2 dan H2. Dan H2, gini ya. Berarti nanti jumlah yang bertambah gas apa? Kenapa? Jumlah yang bertambah gas apa? Jumlah setelah yang keluar dari WGS. Oh, ini. Siapa? CO2 dan H2 kan? Ya, CO2 dan H2. Ya, sip.
Terus yang berkurang berarti adalah CO sama H2O. 2O. Sekarang proses 2. Dibaca coba. 1/4 bagian umpan dimasukkan ke dalam reaktor WGS, sementara sisanya diteruskan. 1/4 bagian umpan yang masuk ke dalam reaktor WGS mengalami proses yang sama sebagaimana terjadi pada proses 1. Aliran keluar dari reaktor WGS disatukan dengan aliran yang tidak masuk reaktor WGS. Kemudian aliran ini diumpankan ke dalam reaktor Fischer-Tropsch. Berarti 1/4 bagian umpan. Berarti ini pecah gitu ya. Ada cabangnya Ya. kan. Yang dimasukkan awalnya ini 100. Terdiri dari CO, H2O, H2 sama CH4. H4. Kan dibagi jadi 2. Satunya berapa? Satunya berapa? CO, H2O, CO2-nya mana, Kak? CO2-nya kan awalnya nggak ada. Oh iya, CO2-nya mana nggak ada. Ya kan? Di soal nggak ada CO2. Yang terakhir, 1/4 bagian dimasukkan ke reaktor WGS. Berarti ini 1/4, berarti 25 ya sini ya. Sini berapa? 5. Sisanya kan? ya. Oke, ini anggap aja ini WGS. WGSR di mana tekanannya 12, suhunya tidak diketahui gitu kan? Reaksi yang terjadi adalah sama. CO tambah H2O akan berubah menjadi H2. CO2 plus H2. Kemudian keluar nih dari WGS nih. Setelah keluar dari WGS, 75. aliran keluar dari WGS disatukan dengan aliran yang tidak masuk reaktor WGS ya. Nih ke sana. Kasih panah ya biar jelas ya. Sana. Nah, dicampur nih, baru masuk Ke Fischer-Tropsch reaktor. Fischer-Tropsch. Sebelum masuk Fischer-Tropsch diharapkan apa? Suhunya. Tujuannya kan supaya mol H2 per CO-nya 2:1. Berarti di mana tuh? Di sini, di yang titik temunya. 1, 2, 3 di mana? Di 2. Di mana? Sebentar. Yang sebelum masuk Fischer-Tropsch-nya kan ya? Ya, Sebelum masuk Fischer-Tropsch-nya. 3. Oh iya, proses 3. Ya, nomor 3. Yang 3 kan, yang belum masuk Fischer-Tropsch kan, berarti mol H2 per mol CO-nya sama dengan 2 tuh pas di sini. Dah, buat skemanya udah selesai. Ya kan? Sekarang gimana? Baca soalnya aja, Pak. Suhu reaksi WGS pada proses 1 sehingga diperoleh aliran yang rasio mol H2 per CO 2:1 sebelum masuk ke reaktor Fischer-Tropsch. Ya. Yang proses 1 ya, yang dicari apa yang dicari? Suhu reaksi, T-nya T. Suhu reaksinya. Suhu tuh nanti berperan di mana sih? Kenapa? Berpengaruh di mana suhu tuh? Berpengaruh di kesetimbangan reaksi. Kesetimbangan reaksi, oke. Good. Sekarang ini kan ada fraksi mol masing-masing ya. Ya. Kemudian di sini kan ada bereaksi gitu kan. Berarti di sini ini dong bisa aku tulis mula-mula reaksi sama pas sisanya atau timbangnya. Pas di WGSR nih. Nah, aku mau kalian hitung dulu nih mol mula-mula CO, H2O, H2, CH4-nya. Coba dihitung dulu. Mula-mula. Pakai apa ngitungnya? Perbandingan mol. Perbandingan molnya siapa?
Yang ada di mana? Maksudnya kalimat apa? Yang ada di kalimat rasio mol Dua. H2 per CO. H2 per CO. Bukan. Mula-mula. Umpan 900. Oh iya 100. Nah, pakai ini. Dengan fraksi mol masing-masing. Nah. Berarti ketahuan kan CO berapa? CO 13,19. Nah, H2O. H2O 65,97. Soalnya kan 100 ya, pas 100 soalnya. Jadi kalau persen enak banget. Hitungnya. 15,3 Terus? 5,01. Oke, sekarang. Kita masukkan aja di sini mula-mula CO berapa? Mula-mula Nah, CO 1. 13,19. Ya 13,19. Ini kan BGSR kan? H2O berapa mula-mula? 65,97. 65,97. CO2-nya awalnya ada nggak? Nggak ada. H2 berapa? 15,83. 15,83 Iya. gini kan? Bereaksi nih berkurang X, bertambah X, bertambah X ya kan? Iya. X terus habis itu ini apa nih? 65,97 min X. Nah, yang ini 13,19 min X gitu ya. Iya. Cari tahu besar X-nya. Nah, sekarang ini satuannya apa nih? X 13,19 Mol. mol ya satuannya ya. Iya, mol. Satuannya Kilomol apa mol. mol? Kalau mau masuk ke KP harus satuannya apa? ATM. ATM. Tapi sebelum kita Kak, sebentar, Kak. Hah? Kak. Itu kok bisa mol, Kak? Tapi kok Kilomol. saya lihat di situ kilomol. Kilomol. Per jamnya nggak usah diikutin ya, Kak ya? Nggak usah, nggak apa-apa. Per jam itu kan sebagai basis kan, anggap aja reaksinya sejam gitu. Kilomol per jam sih, benar. Cuman diakunya basisnya 1 jam gitu aja, berarti kita ngitungnya kilomol. Biar lebih mudah aja sebenarnya. Ya. Oke, sekarang cara ngitung X-nya gimana nih? Dibuat persamaan dengan HP. KP-nya kita tahu nggak berapa? Nah, enggak. Pakai tekanan total 12 atm. Oh ya, itu 12 ATM. Kan X-nya belum tahu kita. T-nya belum tahu. Nah, jadi ini dibalik ini. Kita harus cari X-nya dulu, baru ketemu KP, baru KP tahu, dicari suhunya. Ribet ya? Jadi nyari X nggak bisa pakai KP ya, Kak ya? Kayak nggak kayak biasanya. Yang belum dipakai. Oh, tahu KP. Cari apa sih? Oh, tahu KP bisa cari suhu. Ya. Gimana nih nyari X-nya dulu deh, nyari X-nya dulu berapa? Pakai tekanan total. Sangat. Gimana pakai tekanan total tuh? 13,19 min X ditambah 65,97 min X ditambah X ditambah 15,83 plus X sama dengan 12. Ini kan kilomol bukan ATM. Oh iya, kilomol ya bukan ATM ya. Berarti Ayo. Udah tertulis di situ. Tinggal kalian aja sadar apa enggak. Ayo, yang jeli ya, yang jeli. pakai total molnya. Yang belum kalian gunakan, data yang belum kalian gunakan apa? Perbandingan molnya.
Perbandingan mol siapa? H2 sama CO. H2 sama CO. Perbandingan mol H2 sama CO itu di mana dia? Oh, selesai. Perbandingan Setelah keluar WGSR kan? Dari ya. Nah, berarti setelah keluar WGSR kan berarti setelah reaksi berjalan, ya nggak? Iya. ya. Berarti mol sekarang kita lihat mol H2, mol CO-nya. Mol H2-nya berapa? 2. 15,83 Asar. Tambah X. per CO-nya berapa? 13,9. CO-nya 13,11 kurang X. Sama dengan berapa? 2. Coba berarti X-nya berapa nih? Oh. 26,38 2x sama 15,83 plus x. 26,38 8,15,83 10,55 bagi 3 3,51. 3,51. Oke. Sekarang berarti molnya masing-masing zatnya berapa? Berarti yang ini NCO, NH2O, NCO2, NH2. Bisa dihitung ya? Ya. Oke, sekarang berarti kita lanjut kemana nih? Cari suhu. Cari suhu dengan, sebelum cari suhu cari apa dulu? KC. Kakaknya. Oke, KP-nya gimana persamanya? KC Oke. dikalikan NR. CO2, Kok nggak pakai KC aja? pH2, Penting. PCO, PCO sama P. H2O. Coba lihat. Ini kan sama aja NCO2 per N total kali P total, ya kan? Ya. Kali NH2 N total kali P total. Sama halnya dengan yang ini. Oh, nanti coret-coret, Kak. Yes, benar. Berarti cara nyari KP-nya tinggal diketahui apanya dulu. NCO2 kali NH2 per NCO kali NH2. Oh. Nice, nice, nice. Silakan dihitung ya. X-nya kan udah tahu. Oh. Nanti kalau KP masukin apa nyari suhu pakai len. Ya enggak? Yes, benar. Pakai persamaan yang atas tadi. Silakan dihitung KP-nya. Oh ya, sesinya tinggal 5 menit lagi nih, yuk. Setidaknya kita bisa menyelesaikan yang soal D ya. Nanti soal E-nya bisa kalian Dimasukin kemana tadi, Kak? Suhunya dimasukin kemana? Persamaan mana? KP-nya udah ketemu belum? Proses. Oke, hitung dulu aja KP-nya. Coba tulis persamaannya. Oh iya sih persamaan yang atas itu ya. Yes, benar. Kalau ketemu KP-nya udah aman, pasti bisa dicari nilai T. E-nya. Gitu ya caranya ya. 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 Mau dicoba dihitung atau nanti aja ngitungnya kali ya?
Kalau masih sempat waktunya kayaknya proses yang dia bisa diselesaikan kayak. Masih Yang E, 4 yang E menit. cukup nggak? Yang E kayaknya nggak cukup deh waktunya. Nanti kalian coba sendiri ya. Logikanya sama kok kayak yang D. Oh, iya. Cuman di sini bedanya adalah Dua proses. di prosesnya aja. Cari mol-molnya, setelah bereaksi strat ketemu di sini perbandingannya 2:1 H2 sama CO. Ketemu Kp ya kan? Baru cari suhu. Dihitung aja deh, dihitung aja. Kp-nya berapa nih? CO2-nya, kan CO2-nya berapa? CO2-nya berarti tadi 3,51 dikali nih H2-nya. H2-nya 15,83 kurangi 3,51. 12,32. 12,32 per 9,68 dikali apa tadi yang diketahui lagi? NH2O ya? NH2O-nya 65,97 kurang 3,51 62,46. Ya, KP-nya sekitar 0,07152 dah. Berapa? 0,07152. Coba dicek dulu. 0,07152. Ya. Oke, sekarang cari T-nya. Berarti log answer ditambah 2,209 1,06 answer per 2073. Aku hitung ketemunya ini ya, KP-nya ya. KP-nya aku ketemunya adalah 0,112. Coba sebentar. Kayaknya saya salah ngitung. CO2 kan 3,51. Ya. 1 kali NH2-nya H2 12,32. 12,32. Per H2-nya itu ditambah X ya, jadi 18,93. salah. 18 ya, 18, bukan 19,34 bukan. Oh ya. 19,34 kali 3,51 per berapa tadi? 65,97 dikurang X 62,46 dikali 9,68. Ya, 0,112. 0,112 itu KP-nya. Sip. Suhunya berapa? Log ditambah 2,209 per 2073 1,646 Kelvin. 1,646,17. Segini ya? Tinggi kali. Ya. Wah, tinggi banget ya suhunya ya. Tinggi kali. Ya namanya juga cuma soal gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, waktunya udah mau habis nih. Yang mau saya tanyakan untuk yang E itu berarti nanti untuk
ini kan tadi kan untuk mencari NCO2-nya kan kita kan lewat fraksi mol, habis itu nanti kan dari